Pemirsa, polemik pakaian bekas impor terus bergulir. Terlarang sejak tahun 2022, importasi pakaian bekas masih berlangsung. Dan pasarnya hingga kini pun ramai. Tak sekadar urusan gaya, bisnis jual beli pakaian bekas ini ternyata menjanjikan cuan. Alhasil industri garmen dalam negeri yang terus tertekan. Pemerintah menyatakan akan memperketat jalur impor dan mengusung dalang penyelundupan barang impor ilegal termasuk pakaian bekas. Kita akan bahas tuntas dalam NTV Insight tentunya bersama Tasya Lutmila yang juga sangat hatam soal pakaian thrifting ini, tentunya bersama Gabriel Yoga. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Doni De Keizer. Dan pemirsa, saat ini seperti biasa di NTV Insight saya sudah bersama dengan Gabriel Yoga, analis NTV. Mas Yoga, kenapa nih kita hari ini tiba-tiba membahas serbuan pakaian bekas impor bikin gempor? Ya, ini tentu saja lagi-lagi berawal dari pernyataan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya ya, yang menyatakan dia akan membersihkan lah kira-kira ya, menghentikan semua barang-barang, terutama pakaian bekas impor yang ilegal gitu ya. Dan ini tentu saja ada dasarnya bahwa ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa dia akan menghentikan semua itu. Oke, dan ini ternyata baru dilarang 2022 ya? Betul, ada peraturan Menteri Perdagangan waktu itu ya, tahun 2022 yang intinya adalah melarang semua impor, pakaian bekas impor ke Indonesia, kecuali untuk hal-hal tertentu. Nanti kan saya coba bantu jelaskan. Oke, boleh. Tapi yang jelas, ini fenomena ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Iya. Ini kalau bisa dilihat, kita lihat ada grafiknya gitu ya, di 2021, itu di sebelah Tasya itu, iya, importasi pakaian bekas itu 7,9 ton, kemudian 2022 ada 26,2 ton. Sebentar. Ini bukannya di 2022 ini justru dilarang, malah makin tinggi. Itu dia. Ini catatan bisa jadi ada pakaian yang masuk sebelum peraturan itu keluar. Bisa jadi. Okay. Kemudian yang menarik adalah 2023 memang menurun. Catatannya ya, ini menurun ya. Iya. Berarti peraturannya sudah berlaku di sini. Sudah mulai diterapkan. Jadi cukup efektif ya di 2023. Efektif, betul. Nah, anomalinya adalah terjadi di 2024. Itu ada 3.800 lebih. Apa 3.800 analisanya ton. Apa yang terjadi di 2024? Nah, ini bisa jadi banyak sekali barang-barang yang masuk, dan ini yang tercatat ya, artinya estimasi yang tercatat di sini, dan bisa jadi jumlahnya lebih besar kalau tadi dugaan-dugaan yang importasi pakaian bekas ilegal tadi masuk dan berlangsung sampai sekarang. Ini data-data ini sebenarnya semua angka ini angka ilegal ya Mas Yoga? Nah, ini yang tercatat sebetulnya ya. Kalau ilegal kan jelas tidak tercatat dong. Ya? Ya kan? Oh, jadi ini sebenarnya legal dong ya? Iya, karena ada beberapa bagian dalam peraturan Kementerian Menteri Perdagangan itu yang membolehkan importasi pakaian bekas. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang jelas adalah pernyataannya Pak Purbaya sudah menekankan ini ya, dicegat di pelabuhan, artinya di tempat mereka datang pakaian bekas nanti diperiksa lebih teliti. Ini tentang dugaan adanya penyelundupan pakaian bekas ini. Oke, jadi apa yang terjadi dengan pedagang-pedagang di Senen? Apakah kemudian dengan statement dicegat di pelabuhan saat ini memang tidak ada lagi yang beraktivitas di Senen atau seperti apa? Ya, ini sebetulnya seperti mengulang kaset lama ya, tiap tahun. Karena tiap menteri pernah melakukan ini juga ya? Akan melarang, tapi tentu saja perdagangannya tetap berlangsung, terutama kalau di Jakarta. Kalau para pemirsa tahu, di Jakarta ada satu pusat, salah satunya ya, yang paling terkenal adalah di Pasar Senen. Iya. Itu pusat thrifting di mana orang-orang bisa bebas mencari barang-barang, pakaian gitu ya, yang dengan berbagai merek, itu bisa ketemu di sana, dengan harganya tentu saja terjangkau, gitu ya. Bayangkan, harga baju bekas itu bisa Rp100.000 dapat 3 helai. Iya, siapa yang bisa menandingi harga itu ya? Ya, sementara kalau baju-baju lokal rata-rata mungkin 50.000 sampai 100.000 gitu ya. Bahkan ada, saya pernah lihat juga ada beberapa jilbab gitu ya, itu harganya bisa di bawah 10 ribuan. Artinya kondisi ini jilbab kerudung ya, kerudung. Bekas atau baru tapi impor dari Cina atau? Yang bekas yang diimpor dari luar. Oh, gitu ada juga ya? Ada juga itu barang-barang kayak gitu. Dan tentu saja ini di luar barang-barang yang tadi misalnya tadi bermerek gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sempat ceritakan ke Tasya ya. Iya. Jadi sejak 2022 itu sudah dilarang sebetulnya pakaian bekas masuk ke Indonesia importasinya demi kesehatan masyarakat. Kita tahu itu pakaian bekas, nggak tahu di negara asalnya itu sudah kemana saja dan dipakai oleh siapa, lalu pernah digunakan untuk apa saja gitu ya. Jadi utamanya tadi ya, melindungi kesehatan masyarakat ini, kemudian ada ekonomi domestik, lalu lingkungan. Ini saya akan cerita tentang masalah pakaian bekas di
di berbagai dunia yang mengimpor. Kebanyakan yang mengimpor itu adalah negara-negara dunia selatan, Global South gitu ya. Nah itu karena ini pakaian bekas yang diimpor, nah tidak semuanya akan terpakai. Jadi mengimpor dalam jumlah besar, lalu tidak semuanya terpakai dan pada akhirnya berakhir jadi limbah lagi. Oke, Gitu ya. tapi lingkungan ini kan bisa dua sisi mata uang juga ya. Kalau kita thrifting kan sebenarnya kita membantu sampah Nah juga. itu adalah, ini saya nanti sebelum berlanjut ke masalah gaya hidup tadi ya, ini ada pengecualian untuk keperluan riset gitu ya. Oke, ini ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah barang pribadi atau pindahan dari luar negeri. Kemudian ada barang perwakilan negara asing atau badan internasional. Oke. Sekarang ini yang dibolehkan ya, berarti. ini pengecualian ya, ini boleh gitu ya. Nah, kalau tadi dilihat dari jumlah yang di awal tadi sampai ribuan ton tadi, barang pribadi siapa yang sampai berton-ton dan kemudian bisa dimasukkan ke Indonesia. Iya. Itu kalau berpikir secara legal. Itu jelas-jelas emang orang mau menjual lagi. Iya, gitu itu kan ya? tadi bisnis, ini adalah bisnis, uang ada di mana-mana di sini, dan padahal denda, ancaman hukumannya juga serius ya. Denda 5 miliar dan maksimal 5 miliar dan 5 tahun penjara. Tapi kalau bisa berdagang dengan sebebas itu di Pasar Senen, apakah ini benar-benar berlaku atau itu tidak? dia, artinya sejak 2022, nih ya, sejak peraturan ini berlaku, pakaian-pakaian bekas yang dijual itu sebetulnya adalah bisa masuk kategori barang-barang ilegal. Gitu. Iya. Jadi masyarakat yang membeli pakaian bekas gitu ya, di pasar-pasar tadi, ini bisa jadi membeli barang-barang ilegal sebetulnya. Yang juga tadi dibatasi karena ada masalah ini kesehatan masyarakat tadi. Bisa jadi itu barang masuk pasar dicuci dulu gitu ya. Tapi kan tidak ada yang tahu dicucinya seperti apa gitu ya. Dengan air apa, dengan bahan deterjennya seperti apa gitu. Biasanya kayaknya cuma diuap aja, diuap panas. Iya, diuap itu mending kalau diuap panas. Kalau hanya dicelupin ke air gitu ya. Oke. Karena catatan ya, di dunia itu setidaknya ada 80 miliar potong pakaian yang dibeli setiap tahun. Kemudian di Indonesia sendiri itu ada limbahnya ya, 2,3 juta ton. Ini yang masuk ke Indonesia per tahun? Ini limbah pakaian. Iya. Jadi menyumbang jumlahnya ini sangat besar sekali limbah pakaian. Dan itu tentu saja setiap orang rata-rata mungkin bisa membuang 5-10 potong pakaiannya setahun, tapi kita nggak tahu dia berapa banyak bisa beli pakaian. Gitu. Iya. Kalau thrifting tadi kan harganya murah-murah. Iya. Nah, ini dia kenapa thrifting itu digemari oleh orang-orang. Gitu. Awalnya kan thrifting itu adalah orang yang nggak mampu, gitu ya. Di banyak negara mereka datang, ada orang berdonasi pakaian, lalu mereka datang, mereka yang tidak mampu datang mengambil pakaian yang kira-kira masih layak untuk mereka gunakan gratis. Gitu ya. Tapi semakin kesini itu trennya berubah. Jadi ada thrifting, belanja barang bekas, dan biasanya kalau beruntung itu bisa dapat yang bermerek gitu ya, dengan material yang bagus gitu, dan harganya miring. Iya. Gitu. Nah ini harga lebih murah. Kemudian ada eksplorasi gaya. Iya, jadi keinginan untuk bisa memakai merek-merek tertentu dengan harga yang lebih terjangkau oleh orang-orang di kelas tertentu juga ya. Dan generasi-generasi muda kan banyak explore ya, soal identitas, mereka bisa bergaya segala macam, dan itu ditemukan di tadi pasar-pasar pakaian bekas tadi. Nah ini yang Tasya lebih tadi sempat bahas adalah soal lingkungan gitu ya. Iya. Kenapa membahas soal lingkungan? Karena industri pakaian fashion ini kan, apalagi fast fashion ya. Iya, fast fashion ini kan bergerak cepat sekali. Yang diproduksi bisa triliunan potong gitu ya setiap tahun, dan yang sekarang bahkan setiap hari, Mas Yoga. Iya, setiap hari ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali, dan ada muncul kesadaran bahwa untuk menjaga lingkungan ya sudah kita pakai pakaian bekas aja. Kenapa? Iya, karena ada kampanye untuk kemudian memban brand-brand yang fast fashion itu. Karena mereka lah pencipta sampah-sampah limbah-limbah fashion itu. Nah tapi juga ada banyak sekali gerakan tadi ini sustainable fashion ya. Bagaimana kita bisa ikut merawat lingkungan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang meskipun bekas masih bagus, masih layak pakai, dan itu yang dimanfaatkan oleh anak-anak muda, oleh orang-orang yang juga suka thrifting gitu ya. Dan ada bagi sebagian orang thrifting itu juga bisa melepaskan penat gitu ya. Jadi mereka berburu ke pasar gitu ya, lalu membawa sudah mengincar lah, kira-kira saya mau beli barang ini gitu ya, lalu dia keliling pasar gitu, dan ketika menemukan ada barang yang diincarnya, itu ada satu kepuasan tersendiri gitu ya. Mas Yoga benar-benar riset ya apa yang diinginkan oleh para pencari thrifting itu. Karena
Iya kan melihat barang-barang ya. Ini ada barang seperti bagus. menemukan harta karun. Betul, Mas, harta ya. karun. Iya. Ada barang bagus pertama, terus materialnya masih oke gitu Iya. ya. Terus masih layak nih ya. Dan harganya Bermerek, jauh. harganya jauh lebih rendah gitu. Betul. Dan Jadi masuk akal ketika Masuk orang akal. kemudian memilih untuk thrifting ya. betul, tapi Oke. catatannya adalah itu kita pertanyakan juga legalitasnya seperti apa. Oke. Kalau itu barang-barang impor ilegal tentu jadi pertanyaan lagi. Oke, jadi di mana titik tengahnya? Ketika orang kemudian dengan banyak poin-poin tadi yang sebenarnya cukup positif untuk tren thrifting, apalagi Ya. anak-anak Gen Z sekarang memang sangat aware terhadap lingkungan dalam arti mereka tidak mau menambah sampah lagi ya, Iya. mereka ingin menggunakan apa yang sudah ada. Di mana batasnya? Tentu saja perlu pengaturan regulasi ya, artinya kalau memang mau impor pakaian bekas, ya bermainlah sesuai aturan gitu. Oke. Jangan lagi main di Tapi apa boleh mengimpor pakaian bekas yang kayaknya kita tidak punya ya peraturan impor pakaian? tidak ada itu ya. Iya. Karena tadi ada peraturan NASIDO yang 2022 masih berlaku. Jadi dan orang kalau mau thrifting harus keluar negeri ya? harus keluar negeri aja gitu ya, beli barang di luar, atau saya tidak menyarankan seperti itu Iya, tentu saja. Tapi tadi ada beberapa alasan untuk riset, ada barang pribadi, kemudian ada Oke. barang punya Diplomat ya? Diplomat ya, perwakilan-perwakilan asing. Nah, itu yang masih bisa masuk. Nanti mereka yang jadi just tip ya malah. Ya itu malah bisa jadi justice, malah bahaya. Nah Iya. ini saya mau mencoba menunjukkan bahwa Indonesia itu sebetulnya jadi salah satu negara, Tujuan? saya mau bilang justru penerima limbah pakaian penerima bekas. limbah, oke. ya. Kita lihat eksportir pakaian bekas ini data tahun 2023 ya, nomor satu itu Amerika Serikat paling tinggi, ada $1 miliar nilai ekspornya. Kemudian ada Cina, Jerman, Inggris, Polandia. Ini datanya dari mana nih Mas Yoga? Ini dari ada salah satu lembaga riset dan kemudian ada dari Statista juga. Oh, oke. Nah, kemudian importir pakaian bekas itu nomor satu adalah Pakistan, Mm-mm. Uni Emirat Arab, gitu ya, Guatemala, Kenya, lalu ada Ghana. Nah, hal yang menarik tadi sempat saya singgung di awal, di negara-negara yang mengimpor pakaian bekas ini, tadi jadi limbah, dan itu bisa dicari di rekaman-rekaman foto, di video, itu banyak sekali yang menumpuk bahkan sampai ke pinggir pantai. Iya. Ada gunungan-gunungan sampah pakaian. Itu jadi masalah juga. Mereka mau nggak mau, bagaimana caranya? Ada yang mengekspornya lagi ke negara-negara yang jadi mau menerima itu sebagai limbah. Oke. Gitu. Nah ini jadi Jadi catatan. terus-terus dibuang saja ya? Ya sudah, jadi ke akhirnya hanya negara-negara yang pindah lebih- dari satu lokasi ke lokasi Iya. yang lain, jadi limbah di negara ini, kemudian dibuang ke negara lain. Gitu ya. Itu makanya perlu tadi kalau mau thrifting, Memang dilegalkan harus... ya dilegalkan, Oke. tapi aturan diperketat. Oke. Kemudian importirnya juga harus jelas siapa, dan yang jelas adalah juga soal masalah kesehatan dan lain-lain itu juga harus ditaati. Nah, tapi Iya. itu sepertinya masih jalannya masih Jauh panjang ya? gitu ya. Iya. Nah ini pertanyaannya adalah kalau menutup total impor pakaian bekas itu bisa nggak sih sebetulnya? Ini ada estimasi kerugian negara kalau misalnya ini impor pakaian bekasnya terus berjalan itu bisa sampai 1 triliun rupiah per tahun. Ini yang tercederai adalah industri tekstil kita. Tentu saja, gitu. industri Oke. tekstil dan garmen dalam negeri. Kita tahu dalam 1 tahun terakhir ini banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup, kemudian industri konveksi juga banyak yang tutup, gulung tikar, gitu ya. Dan ini juga imbasnya adalah ke tenaga kerja. Oke. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian solusinya sudah ditawarkan, ada beberapa. Pertama adalah tadi jelas melarang, menegakkan aturan larangan impor pakaian bekas, kemudian mengisi pasar busana dengan 1.300 merek lokal, gitu ya. Nah, 1.300 merek lokal ini kan tentu saja perlu pertimbangan ya, Iya. siapa yang bisa lolos di 1.300 ini. Ini saran dari Pak Menteri UMKM ya, Pak Maman. Kemudian menutup toko thrifting di e-commerce, Iya. ya kan? Ini sudah terjadi ya? Ya ini mulai Pelan-pelan sudah terjadi gitu ya. Kemudian yang penting adalah ini nomor 3 ya. Ini harus ada hukuman untuk importir dan aparat yang nakal, karena Oke. di beberapa waktu lalu sempat ada laporan dugaan bahwa ada pengusaha-pengusaha yang kalau mau barangnya keluar dari Dia bisa bayar. dari bea cukai, Bea cukai, iya. dia bisa bayar 500 juta. Waktu itu nilai yang disebutkan. Oke. Tentu saja ini dibantah ya. Dan ini penekanan dari Pak Jaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea Cukai. Ya. Kalau memang ada pegawai bea cukai yang nakal gitu ya sudah diselesaikan gitu. Dan dia sudah menegaskan ini. Kalimatnya ini, jadi pengangguran artinya apa? Dipecat.
dipecat. Gitu Iya. ya. Nah ini masih ditunggu sih sebetulnya oleh masyarakat. Iya. Setegas apa pernyataan ini akan diterapkan gitu. Oke. Jadi yang kita tunggu adalah importirnya dihukum, Ya. aparat nakalnya juga ditindak, petugas bea cukai yang main-main juga dibuat jadi Betul, karena pengangguran. ini kan barang impor masuk, sudah tahu aturannya ya, Iya. ada lewat bea cukai dan lain-lain, kemudian bisa masuk ke Indonesia, bahkan masih bisa diperdagangkan dengan ramai sampai sekarang. Mereka juga tahu jalurnya berarti Mas Jalurnya Yoga? juga tahu dong Iya. artinya gitu kan. Ini kan tinggal diusut saja siapa yang bermain di belakangnya. Karena sebagai catatan, Tes, ya, contoh tadi pasar pakaian bekas di Pasar Senen gitu ya, di Jakarta misalnya. Mungkin di daerah-daerah lain juga masih ada seperti ini. Pasar Senen itu kan sudah ada sejak pakaian bekasnya ya, sudah ada Iya. sejak awal 2000-an gitu ya. Artinya sudah hampir 25 25 tahun Iya. berlangsung. Gitu, dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Masih banyak orang yang belanja di sana Iya. untuk kemudian dijual lagi atau dikenakan sendiri gitu ya. Dan tadi orang-orang yang belanja di sana bisa jadi menemukan semacam harta karun dalam tanda kutip, pakaian-pakaian bermerek dengan harga-harga murah. Iya. Itu catatannya. Oke, dan satu lagi yang saya juga nantikan adalah bagaimana Iya. transisi 1.300 merek lokal ini bisa berjalan cukup mulus karena kan Betul. memang ada sedikit penolakan juga dari pedagang-pedagang di Pasar Senen membayangkan bagaimana mereka harus transisi antara Betul. jualan 100 Betul. biasanya dapat 3, kemudian Iya. mungkin merek lokal tidak akan seperti itu Karena harganya. nanti Ya. transisinya adalah barang-barang yang mereka sudah beli kan mereka harus pikirkan lagi ini barang kan jadi tidak bisa dijual. Gitu. Iya. Artinya ini jadi kerugian juga untuk mereka, ini harus diapain nih barang. Kalau saya dengar Menteri Purbaya memberikan kesempatan untuk menghabiskan barang Nah, yang ada itu- di Senen. Ya itu bisa jadi juga seperti itu. Kemudian ada permintaan nih dari para pengusaha-pengusaha kalau bisa yang impor pakaian bekas tadi masih ilegal dilegalkan lah gitu. Nah tentu saja Oh, kan harus oke. mengubah peraturan Yang sudah lagi. tertahan ya? Ya itu kan Ah, artinya oke. masih ada semacam Apa? Tarik upaya ulur ya? untuk main aman lah, Iya, tarik iya. ulur kayak gitu lagi. Iya, Dan itu iya. ya memang perlu ketegasan lagi sih. satu Oke, sisi. baik. Kita sama-sama nantikan karena isu ini terus berkembang dan Iya. cukup panjang dan memang jadi statement yang selalu dinanti oleh wartawan ketika Iya. mewawancarai atau Dan ini doorstop kebutuhan sama Pak primer ya, Purbaya. pakaian. Iya, Pakaian betul. kebutuhan primer akan dicari oleh semua orang. Oke, baik. Kita akan sama-sama nantikan seperti apa nantinya, terutama di 2026 akan seperti apa. Terima kasih Mas Yoga untuk waktunya Sama-sama. bersama kami di NTV Insight. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.